Kemudian dari sisi transaksi kita ada namanya mobile rider gitu ya. Tidak hanya berdasarkan tapping di toll gate saja gitu ya. Seandainya ada antrean, itulah kita untuk mempercepat transaksi dengan menggunakan mobile rider di gerbang-gerbang tol yang sangat strategis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, saat ini saya sedang bersama dengan Direktur PT Bakahuni Terbagi Besar Tol, Pak Iwayan Mandia. Selamat sore Pak Iwayan. Selamat sore. Dan satu lagi Project Manager HKA Store atau HKA Bang Ria Diano atau Ratusan Pak. Sore Bang Rano. Oke. Nah, dua tamu spesial kita hari ini kita mau bahas terkait arus mudik dari sisi pelayanan tol. Sebelumnya kan ada survei nasional Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan nih bahwa sekitar 76,24 juta orang diprediksi menggunakan mobil pribadi saat mudik Lebaran 2026. Ya. Mayoritas akan menggunakan jalan tol seperti itu. Nah, kalau di tol Bakta sendiri, Bakahuni Terbagi, ini prediksinya seperti apa nih Pak Wayan? Kalau kita berdasarkan historical kita, traffic yang lewat di khususnya Bakahuni Terbagi Besar Tol ya Pak. Kalau di tahun 2023, 2024 ini mengalami penurunan terus gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2025 yang lalu gitu ya, kita kemungkinan tahun ini juga akan mengalami penurunan khusus di BTB sekitar 5,5 sampai 7,5% khusus di Bakahuni Terbagi Besar Tol. Kalau kita bandingkan di tahun 2025. Nah, secara nasional itu turun 1,79%. Gitu. Di tahun 2025 ini perkiraan 2026 ini perkiraan di 176.000 ya akan masyarakat melakukan kegiatan tradisi mudik Lebaran, tapi turun dari tahun 2025. 176.000 akan melintasi tol Bakahuni Terbagi Besar. Kalau tol Bakahuni kira-kira di puncaknya di tanggal 19 ya, itu di angka 44.000 kendaraan. Di puncak arus mudik. Di puncak arus mudik. Oke, kita prediksi di tanggal 18-19. Sebetulnya pergerakannya sudah mulai dari hari ini juga gitu ya. Cuman puncaknya diperkirakan nanti di 18-19. Oke, itu sekitar H-2 sampai H-3 Idul Fitri. Oke, ke Bang Rano nih Bang, secara infrastruktur sebenarnya seperti apa sih kondisi jalan tol kita? Kalau secara infrastruktur, kemantapan jalan sudah 90% lebih ya. Itu karena kita juga sudah melakukan banyak perbaikan, sudah banyak peningkatan jalan. Jadi harapannya pengguna jalan ketika nanti event mudik atau balik itu tidak ada kendala terkait dengan perkerasan jalan sih, Bang. Gitu. Oke, berarti bisa sudah smooth, mulus semua, tidak ada yang kiri-kiri diperbaiki, harus mengecil seperti itu. Sudah tidak boleh. Jadi per H-10 itu sudah ada pelarangan juga berdasarkan instruksi dari pemerintah juga bahwa perbaikan maksimal di H-10. Lalu kita juga menyiapkan kalau kami bilang tim sapu lubang segala macam. Jadi harapannya tidak ada lagi lubang-lubang atau kendala-kendala di jalan tol ketika masyarakat melintas. Di H-10 berarti harusnya tanggal 10 atau ya, hari ini sudah selesai semua. Sudah selesai semua. Sudah terkonfirmasi ya? Sudah. Ini menarik di tol Bakahuni Terbagi adalah di pintu tol Bakahuni kan ya. Langsung terhubung dengan pelabuhan Bakahuni. Ini kan tidak banyak tol di Indonesia seperti itu. Nah, menghadapi arus mudik ini kan biasanya pintu tol ini jadi satu bottleneck ya. Ya, titik penyempitan membuat kemacetan. Nah, untuk arus mudik sendiri atau nanti arus balik sudah ada rekayasa lalu lintas yang akan ditetapkan? Ya,
Kalau kita melihat kapasitas dari gerbang tol kita, ya kita juga menyediakan ada gerbang tol yang reversible gitu ya Mas Ya. ya, yang bisa buka tutup gitu ya. Itu kita siapkan. Kemudian kapasitas jalan tol Bakauntar ini besar nih sebetulnya kan sampai 80.000 ya. Kapasitas dia kendaraan untuk menampung atau melewati gerbang tol gitu ya. Nah, melihat historical yang selama ini gitu ya, maksimum di 44.000, 55.000 kita belum terkendala lah terkait dengan terjadinya bottleneck di gerbang tol gitu ya. Namun dengan demikian kita selalu mengantisipasi, biasanya itulah terkait dengan saldo tidak cukup kan gitu ya, itu yang biasanya menyebabkan terjadi antrian jalan tol ya. Namun demikian kita sudah menyiapkan top up mobile gitu ya, tidak perlu datang ke ke pos gitu ya untuk mengisi top up kartu, tapi ada petugas-petugas nanti kita yang mobile membawa mesin untuk top up gitu. Kita jemput bola. Nah, ini kan ada di pojok sebelah kiri itu ya. Iya, sekarang kita siapkan ada posnya, ada mobile ridernya gitu. Dari sisi pelayanan kurang saldo gitu ya. Tapi tentu kita mengimbau masyarakat supaya jangan sampai kurang saldo. Selalu harapannya seperti itu. Tapi kita selalu antisipasi. Kemudian dari sisi transaksi kita ada namanya mobile rider gitu ya. Tidak hanya berdasarkan tapping di toll gate saja gitu ya. Seandainya ada antrean, itulah kita untuk mempercepat transaksi dengan menggunakan mobile rider di gerbang-gerbang tol yang sangat strategis ya, khususnya Baksel itu kan sangat strategis banget itu karena dia langsung berhubungan dengan dari ASDP-nya atau dari pelabuhan Bakauninya gitu. Kemudian satu lagi itu adalah di Itera ya. Di Itera kita juga sama antisipasinya dengan di Baksel gitu. Sama. Kemudian satu lagi Natar dan terbagi besar. Itu yang kita cover dari 4 gerbang tol strategis yang di Lampung ini, kita sudah antisipasi sejauh demikian. Itu volumenya cukup besar. Kalau volumenya nanti melebihi dari prediksi kita di angka 44 sampai 46.000 gitu. Jadi kita harus sudah siap ya. Kita selalu siap. Antisipasi segala kemungkinan. Selalu kita antisipasi segala kemungkinan yang terjadi akibat antrean di jalan tol. Gitu. Saya mau ke Bang Ramon. Ya. PT ASDP kan dan pihak polisi juga menyiapkan delaying system. Nah, delaying system kan salah satunya menggunakan rest area yang ada di tol, termasuk mengeluarkan kendaraan ini ketika harus balik ya. Tidak semuanya dari Bakauni Selatan kan. Tapi di pintu tol sebelumnya sudah dikeluarkan. Nah, kesiapan kita sejauh ini seperti apa untuk penerapan delaying system ini sendiri? Baik, kalau secara kesiapan kita sudah siap karena kita kan sudah melakukan ini sudah dari tahun-tahun kemarin ya Bang ya. Jadi segala macam hal yang perlu diperbaiki sudah kita lakukan, juga koordinasi sudah kita perbaiki. Jadi sekarang itu semua kan terpusat berdasarkan instruksi dari kepolisian. Dan hal ini adalah Polres Lampung Selatan. Nah, itu apabila memang diharuskan terjadi delay sistem, maka akan kami delay sistem dulu di 20B yang paling dekat dengan pelabuhan. Apabila kurang baru lari ke 49B, 67B dan 87B. Harapannya berdasarkan pengalaman dari beberapa tahun sebelumnya maksimal itu terpuncak di 2023 itu di 67B. Tapi alhamdulillahnya juga itu sangat membantu dari pihak SDP sendiri untuk mengurangi kemacetan di pelabuhan. Gitu sih. Termasuk mungkin yang kemarin diantisipasi oleh ASDP adalah pemesanan tiket. Iya. Ada batas 4,7 km. Nah, ya. Tidak bisa lagi memesan tiket. Nah, kalau misalnya pengendara tol ini, kita ada imbauan nggak sih juga untuk ke pemudi pengguna tol yang melewati tol itu supaya di rest area untuk mengisi tiket. Gimana ada. Jadi kalau kita bilang fencing apa ya? Kalau ASDP bilang dari 4, kilo sekian tidak bisa beli tiket, maka kami siapkan di 20B di setiap rest itu ada pos-pos untuk pembelian tiket. Itu tidak hanya pada masa periode Lebaran atau Nataru, itu sudah ada sebenarnya kita lakukan. Dan kita langsung tetap menghimbau menggunakan public address segala macam itu bisa melakukan pembelian di rest area tersebut. Jadi kami membantu ASDP bahwa mengingatkan jangan sampai nanti ketika sampai pelabuhan nggak punya tiket karena kan menjadi hambatan juga di pelabuhannya. Nah, Pak Wayan, bicara terkait rest area kan salah satu
hal penting lah khususnya bagi Iya. pemudik yang jarak jauh, notabene jarak jauh ya, untuk beristirahat, untuk menyegarkan kembali supaya lebih aman lagi perjalanan. Sejauh ini di Tol Bakta sendiri bagaimana kesiapan rest area kita? Rest area di Tol Bakauheni Terbanggi Besar ini kan kita memiliki rest area ada 12 ya. Oke. Ada 6 rest area di jalur Ambon yang ke arah Palembang, ada juga 6 rest area di jalur Bandung ke arah Bakauheni gitu ya. Nah, khusus di rest area yang tipe A, kita ada masing-masing 4 rest area tipe A gitu ya, jalur Bandung jalur Ambon. Untuk kenyamanan pemudik ya, khususnya dari sisi penyediaan bahan bakar ya, kita siap gitu ya. Biasanya kita selalu 24 jam, itu tidak boleh ada penundaan untuk pengisian bahan bakar, karena kita kerjasama dengan Pertamina Retail maupun Pertamina yang ada di Pelabuhan Panjang. Itu dia selalu sudah terantisipasi terkait dengan kesiapan BBM. Saya minta selama ini BBM itu kita harus cukup untuk 2 hari ke depan, ya, terus dikirim. Kemudian dari sisi utilitas lainnya untuk kenyamanan pemudik gitu ya, kita menyiapkan juga toilet gitu ya, toilet laki-laki, perempuan, bahkan kita juga ada namanya toilet di Pebble gitu ya, untuk membantu pengguna jalan tol yang mempunyai kebutuhan khusus gitu. Kemudian karena ini masih di bulan suci Ramadan dan mendekati Idul Fitrinya gitu, masjid-masjid kita sangat siap juga. Kita juga ada namanya Jumat Berkah juga gitu ya. Kita selalu membagikan takjil untuk persiapan berbuka gitu. Minimal membantu pengguna jalan tol untuk melakukan istirahat sambil sholat gitu ya, pada saat berbuka puasa gitu. Ya, dari sisi kantong parkir. Kita sangat siap gitu ya. Masing-masing rest area khususnya tipe A kita memiliki kapasitas parkir sampai 200 kendaraan. 200 unit kendaraan. Nah, 200 unit kendaraan. Dan ini tidak ada angkutan barang kan tadi? Ya, angkutan barang itu kan sudah disepakati bersama mulai dari tanggal 13 Maret sampai 29 Maret, kecuali kendaraan-kendaraan sembako, material-material khusus gitu ya, untuk kesehatan dan sebagainya, itu tetap kita lewatkan gitu. Jadi publik bisa lebih nyaman, ya, harus beristirahat dulu di ya. rest area gitu. Selain rest area dan Rano kan selain rest area kan harusnya ada fasilitas pendukung lain, misalnya ketika misalnya ada mengalami masalah di jalan tol seperti itu, ada call center atau tidak sih, atau kita harus melakukan apa, misalnya mesin panas lah tiba-tiba harus menepi. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh pemudik? Ya, baik. Jadi kalau di kami memang ada call center, jadi mungkin bisa dicatat juga untuk call center di WA-nya di 0811 277 03 kali. Atau bisa WhatsApp 277 03 kali. Atau telepon langsung ke 150 700. Nah, di situ nanti petugas kami standby 24 jam. Itu mulai dari ambulans, mulai dari derek, towing itu untuk melayani para pengguna jalan. Bahkan juga kami menjemput bola tadi dengan operasi microslip atau simpatik yang kita lakukan. Kami biasanya melakukan juga membantu pengecekan kendaraan pengguna jalan. Kami bekerja sama dengan bengkel-bengkel besar. Kami coba menjemput, mengingatkan juga kepada pengguna jalan untuk hati-hati berkendara, juga maksimalkan kondisi kendaraannya. Karena kan kita nggak tahu ketika berkendara mungkin ada kelainan terkait dengan manusianya atau dari kendaraannya. Jadi kami mencoba mengantisipasi hal tersebut. Terkait microslip ini cukup menarik karena ini kan sering disebut sebagai penyebab kecelakaan terbanyak ya, khususnya di jalan tol karena dia jalannya lurus terus kadang-kadang mungkin ngantuk. Ada antisipasi untuk supaya pemudik menghindari microslip ini? Baik, dari segi pelayanan ya, kita juga melakukan banyak penambahan pita kejut.
di pavement kami. Jadi untuk menghindari adanya microslip. Jadi kalau mungkin pengemudi ngantuk agak terkaget, merasakan berita kejut. Di lain hal juga kami melakukan operasi microslip tadi, atau kami sebutnya ada juga operasi simpatik bersama dengan kepolisian atau mungkin dengan stakeholder lainnya. Nah itu biasanya kami membagikan juga tuh sedikit-sedikit untuk merchandise untuk meningkatkan kewaspadaan, entah kopi atau minyak angin. Jadi supaya juga pengendara tuh bahwa ini ada kepedulian juga terhadap tol, karena kami juga tidak mau di tol kami banyak kecelakaan gitu. Harapannya tadi kalau sekarang slogannya mudik aman, keluarga bahagia gitu. Ini semua sudah kita siapkan semua ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada para pemudik. Ini di beberapa tempat Pak Menteri kan sudah memberitahu bahwa akan diberikan diskon di udara termasuk di jalan tol. Nah, diskon untuk tarif tol ini sendiri di Bakta sendiri ini akan seperti apa Pak? Di Bakauheni Terbanggi Besar kita juga memberikan diskon tarif kepada pengguna jalan tol sebesar 30%. Ya. Kita ada 2 tahapan untuk pemberian diskon tarif. Pertama, arus mudik tanggal 15 tanggal 16 itu jarak terjauh gitu ya. Itu kita memberikan diskon tarif 30%. Kemudian pada saat arus balik gitu ya, di tanggal 26 dan tanggal 27 kita juga memberikan diskon yang sama untuk jarak yang terjauh juga. Ada 4 hari lah kita memberikan diskon tarif ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada masyarakat sehingga bisa menentukan hari yang dipakai untuk mudik dan balik. Kita juga berharap dengan memberikan diskon tarif ini dapat memecah lalu lintas gitu ya, tidak numpuk pada hari-hari tertentu yang menyebabkan terjadinya kemacetan atau ketidaknyamanan pada saat arus mudik maupun arus balik. Gitu. Itu cara tertentu yang harus dipenuhi oleh pemudik untuk bisa mendapatkan diskon? Tidak ada. Pokoknya yang lewat jalan tol pada saat tanggal tersebut tidak dapat diskon tarif. Otomatis. Berbeda tarifnya. Iya. Pak Wayan dan Mas Aroni, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin ini pertanyaan terakhir lebih kepada pengembangan jalan tol Bakta. Oke. Beberapa informasi kan menyebutkan bahwa ini akan ada tambahan ruas di Jembatan Panjang ya kan. Ini mau tahu nih kalau boleh dikasih tahu sedikit nih sebenarnya rencana ini seperti apa gitu dari Pak Wayan? Iya, ini nih kan sebetulnya masih ranahnya BPJT ya, regulator gitu ya. Karena saya tidak bisa memberikan informasi secara detail, setahu saya gitu ya. Memang ada pemerintah rencana pengembangan penambahan gitu ya untuk mengintegrasikan kawasan tertentu. Nah, kalau di Lampung ini kan Pelabuhan Panjang gitu ya. Akan dibangun terkoneksi dengan jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar sepanjang 11 km gitu ya. Kalau informasi yang kita dapat yang dari pemerintah mungkin akan dibangun secara bertahap. Jadi tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1-nya itu adalah dari Lematang sampai ke Soekarno-Hatta ya. Itu kalau tidak salah 7 km gitu ya. Nanti tahap 2-nya dari Soekarno-Hatta sampai ke Yosudarso gitu. Yang terkoneksi dengan Pelabuhan Panjang. Itu juga harapannya pemerintah daerah Provinsi Lampung, khususnya Pak Gubernur nih sangat intens juga gitu ya untuk melakukan pengembangan dari sisi transportasi sehingga semua lini terkait dengan kawasan ekonomi terintegrasi. Ini ide yang sangat bagus juga dari Pak Gubernur gitu. Kalau secara kasar mata dan secara kasar ini bisa meningkatkan volume kendaraan tidak dengan integrasi ini sendiri? Ya, ini mohon maaf ya, ini saya mungkin mendahului sedikit ya. Dari sisi traffic ya, pengawasan dari kita, pemantauan dari Bakauheni Terbanggi Besar gitu ya. Memang dari sisi traffic mungkin tidak terlalu signifikan menambah gitu ya, karena itu kan traffic yang masuk sekarang dengan yang akan datang gitu ya pada saat tol ini dibangun ada penambahan mungkin kecil gitu ya. Tapi cuman mendekatkan saja sehingga ya waktu tempuhnya itu dari Pelabuhan Panjang masuk ke tol itu lebih cepat gitu. Sekarang tadinya keliling dari Yosudarso masuk ke
Soekarno Hatta, Sutami ya kalau tidak salah itu baru masuk ke tol. Ini kan langsung gitu ya. Tajam itu dulu. Iya. Mas Aldo mungkin terakhir sama terkait rencana pengembangan tol ini kalau kita lihat ke depannya akan seperti apa? Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pak Wayan, cuma harapannya dengan penambahan tol ini kan menambah Lampung semakin maju. Kedua, yang kedua juga mungkin dengan ada tol ini juga menghindari banyak kecelakaan di jalan nasional. Mungkin kalau jalan tol kita bisa dengan mudah melakukan alinyemen yang lebih aman. Ketiga, mungkin harapannya kalaupun ada tol kita sama-sama satu tujuan terkait dengan zero odol di tahun 2026. Harapan tidak ada lagi mobil overload atau overdimension. Kenapa? Jangankan di jalan tol ataupun jalan nasional itu sangat membahayakan sekali. Jadi harapannya dengan adanya tambahan nanti kita sama-sama paham bahwa larangan odol itu tidak hanya di jalan nasional tapi di jalan tol juga. Apalagi katanya sudah ada sistem yang bisa langsung tahu kalau ini lebih odol ya, jadi tidak bisa masuk tol mereka. Karena kami sudah punya alatnya, cuma seperti itu penindakan kan tetap harus berdasarkan juga dengan kesadaran dari para pengguna jalan juga gitu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Wayan dan Mas Ratno atas informasi mengenai arus mudik nanti. Semoga ini bisa banyak membantu oleh para pemudik yang akan melalui tol. Amin. Bisa lebih nyaman lagi. Oke, baik Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Direktur PT Bakahuni Terbagi Besar Pak Iwayan Mandia dan Project Manager HKA Stone atau HKA Mas Ria Diano. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.